Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, satu hal yang ditunggu-tunggu terkait dengan penuntasan honorer di tahun 2024 tahun ini, yaitu terbitnya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN atau peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Nah, di sini ada informasi terbaru Bapak Ibu mengenai peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Kali ini soal nasib honorer, alhamdulillah. Ini informasi terbaru yang dimuat oleh jpnr.com pada Sabtu 20 Januari 2024. Bapak Ibu, terkait informasi ini, mari kita simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan kabar gembira peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas pasang target peraturan pemerintah manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer bisa terbit akhir April 2024. Nah, target ini Bapak Ibu sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 6 bulan setelah RUASN sah menjadi undang-undang, maka segera akan diterbitkan peraturan pemerintah turunan dari undang-undang ASN tersebut. Target 6 bulannya yaitu April 2024 tahun ini. Jadi tidak terasa Bapak Ibu ya, sebentar lagi Januari sudah mau habis, berarti tinggal menunggu 2 atau 3 bulan lagi ke depan, peraturan pemerintah yang mengatur detail mekanisme pengangkatan honorer segera akan terbit. Disebutkan terbit akhir April 2024. Hal ini lantaran peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara juga mengatur penataan non-aparatur sipil negara yang berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K per time atau paruh waktu. Namun, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menteri Anas, sudah menjelaskan bahwa pengaturan mengenai P3K penuh waktu dan P3K per time akan dibuatkan kebijakan mekanisme seleksi secara khusus yang dituangkan dalam Permenpan RB. Jadi melalui Permenpan RB ini nantinya satu hal yang dapat memberikan kabar gembira kepada seluruh honorer di tanah air Indonesia. Saat ini rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN masih tahap perumusan yang melibatkan sejumlah instansi atau yang disebut dengan stakeholder lainnya untuk merumuskan sehingga nantinya peraturan pemerintah tersebut bisa terbit dengan hasil yang memuaskan. Sebelumnya, di sela rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Rabu 17 Januari, Menpan RB Azwar Anas menjelaskan beberapa aspek yang akan diangkat di RPP Manajemen ASN, diantaranya terkait digitalisasi manajemen ASN, pengembangan karir ASN yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap tantangan zaman. Selain itu juga reformulasi sistem penggajian, evaluasi kinerja ASN yang lebih efektif, simplifikasi jabatan, hingga fleksibilitas sistem rekrutmen. Menteri Anas juga menyebutkan ada 5 pokok atau hal strategis yang diatur di RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara, seperti dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB, yakni pertama, perencanaan dan pengadaan ASN termasuk penataan tenaga non-ASN berdasarkan database Badan Kepegawaian Negara sampai dengan Desember 2024. Itu poin pertama Bapak Biar tegas disampaikan tentang perencanaan dan pengadaan ASN.
Kedua, simplifikasi jabatan aparatur sipil negara. Jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Ketiga, digitalisasi manajemen aparatur sipil negara. RPP manajemen ASN akan mendorong perubahan pola pikir dan penerapan platform digital bagi aparatur sipil negara. Diteruskan dengan poin yang keempat, yaitu pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan mengacu pada capaian organisasi. Nah, tentunya nanti apabila capaian organisasi ini sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka tentunya itulah yang menjadi satu hal yang dapat membanggakan. Yang kelima, rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan. Jadi, RPP manajemen ASN memberi kemudahan akses belajar bagi aparatur sipil negara. Seterusnya, mengenai peraturan pemerintah manajemen ASN terbit April 2024. Ini memang target Bapak Ibu ya, dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh publik, terutama para honorer yang segera diangkat menjadi aparatur sipil negara, lantaran peraturan pemerintah manajemen ASN ini yang benar-benar mengaturnya. Menteri Anas mengatakan bahwa tahapan penyusunan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Dikatakan prosesnya panjang karena ini melibatkan banyak pihak, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada hari Rabu 17 Januari 2024. Mas Anas memaparkan timeline penyusunan RPP manajemen ASN, yakni sebagai berikut. 1. Membentuk tim perumus, itu sudah terbentuk mulai 12 Desember 2023 kemarin. Kemudian deadline perumusan draft 28 Desember 2023. Yang ketiga, pengajuan izin prakarsa kepada Presiden Jokowi 29 Desember 2023. Keempat, izin prakarsa keluar 29 Desember 2023 dilanjutkan pembahasan pra-PAK. 5. Penetapan PAK 1 Februari 2024. Yang keenam, pembahasan PAK 2 Februari sampai 1 Maret 2024. Yang ketujuh, harmonisasi 2 Maret sampai 1 April 2024. Kedelapan, pengajuan hasil harmonisasi kepada Presiden Jokowi 10 April 2024. 9. Target penetapan peraturan pemerintah manajemen ASN 30 April 2024 dilanjutkan dengan peraturan pelaksana. Pembahasan RPP manajemen ASN soal nasib honorer. Info terbaru pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN mulai masuk masalah yang berkaitan dengan nasib jutaan honorer. Jadi rapat pembahasan RPP manajemen ASN di kantor Kementerian Pan-RB Jumat 19 Januari dipimpin oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Aba Subagia. Dalam pertemuan hari ini Jumat dibahas terkait poin-poin perencanaan, kebutuhan, dan pengadaan ASN, sekaligus penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Demikian keterangan Humas Kemenpan RB. Hadir dalam kegiatan tersebut staf ahli Menpan RB bidang budaya, kerja Abdul Hakim, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto, serta anggota tim teknis substansi RPP manajemen ASN dari BKN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, dan Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI. Sebelumnya, Azora Anas menjelaskan mengenai mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K. Honorer yang sudah masuk database BKN akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan P3K per time atau paruh waktu. Insya Allah, semua honorer yang masuk pendataan BKN dan telah terverifikasi validasi oleh BPKP akan diangkat dalam P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Ini kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Senayan pada hari Rabu 17 Januari 2024. Menteri Anas membeberkan konsep mekanisme seleksi P3K 2024 jalur honorer
yakni sebagai berikut. Pertama, pemerintah memberikan formasi khusus bagi honorer untuk jalur P3K. Ingat Bapak Ibu, jelas itu formasi khusus. Yang kedua, honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K penuh waktu atau full time. Yang ketiga, honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan keempat, honorer yang diangkat P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus memenuhi syarat administrasi dan sesuai kinerjanya. Demikian informasinya Bapak Ibu, hasil pertemuan yang telah dilaksanakan pada rapat kerja Komisi 2 DPR RI, juga Menpan RB, dan stakeholder lainnya, sehingga hal ini nantinya kita doakan semoga apa yang dirumuskan dan apa yang dipikirkan oleh pemerintah terkait dengan nasib honorer yang membuahkan hasil bahwa akhir April 2024 terbit undang-undang atau regulasi baru yang disebut dengan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.